Halo Pak Boma, selamat pagi. Luar biasa pagi ini. Ini sekitar jam 12 kurang 15 menit. Jadi jam 11.45 siang. Saya sudah menyelesaikan memutar komplek 5 kali. Jadi satu hari saya minimal 5 kali jalan kaki muter komplek, itu sekitar 3,5 kilo panjangnya. Nah, Bapak Ibu, saya setahun yang lalu, bukan setahun yang lalu, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan yang lalu saya divonis dokter kena jantung. Nah, waktu itu gejala saya adalah tidak bisa jalan 2 langkah saja, tidak bisa. Jadi ngos-ngosan, kayak napasnya hilang. Saya mencari napas saya itu hampir tidak ketemu. Nah, dalam keadaan seperti itu, anak saya ada di Jakarta, istri ada di Jakarta. Nah, saya bandel orangnya, bandel banget. Nah, tidak mau urusan sama dokter dan rumah sakit. Nah, hari itu saya terpaksa, mau tidak mau saya ke rumah sakit. Saya diem, tidak ngomong sama istri, tidak ngomong sama anak. Saya panggil panggil Mas Adi untuk bantu di rumah, dan saya pergi ke rumah sakit diem-diem. Ketika sampai di rumah sakit itu, Bapak Ibu tahu ya, masuk Boromeus itu harus naik tangga karena ada satu pintu yang dibuka di sana. Masuk ke naik tangga itu, setiap tangga harus berhenti pegangan, ngos-ngosan. Bapak Ibu tahu sendiri waktu itu saat Covid ya. Waduh, itu luar biasa itu. Udah naik tangga, setiap tangga harus pegang besinya, diem. Nah, kemudian masuk ke pintu, saya harus cek. Ketika dicek saya tidak bisa masuk ke rumah sakit, itu harus masuk ke karantina. Masuk karantina harus dicek laboratorium, harus diambil darahnya dulu, harus di karantina lagi, masuk ke ronsen lagi. Apalagi gejalanya waktu itu adalah batuk, ngos-ngosan. Nah, ketika dikatakan sama dokter saya kena COVID, saya tidak mau terima. Karena memang bukan COVID. Akhirnya dokter mengecek semua, dan hari itu saya menunggu sekitar 15 menit. Saya masuk ke ruang dokter dan dokter membaca ronsen saya, paru-paru saya full dengan air. Itu yang membuat saya ngos-ngosan dan kemudian tidak bisa bernapas dengan lancar. Akhirnya saya dioksigen bisa napas dengan baik lagi, dan kemudian dikasih obat. Minum obat, dikasih obatnya salah. jadi kalau Anda pergi ke dokter, pasti pertama kali pergi ke dokter pasti Anda tidak ketemu dengan yang benar, karena Anda menjadi bahan percobaan sama dokter itu. Mau siapapun dokternya pasti akan menjadi bahan percobaan. 3 hari saya minum obat itu tidak ada perbaikan, justru malah semakin ngos-ngosan. Nah, ketika semakin ngos-ngosan itu, saya memutuskan untuk ganti dokter. Karena udah ketahuan berhubungan dengan pembengkakan jantung, saya pergi ke dokter jantung. Nah, ketika ketemu sama dokter jantung itulah, dokter jantung itu memberikan saya obat namanya lasik. Nah, begitu saya minum lasik hari pertama itu, langsung 1 hari itu saya kencing sampai 20 kali lebih, Bapak Ibu. Dan kemudian napasnya baru mulai normal. Kemudian istri sama anak-anak datang, bawain oksigen. Saya dioksigen ketika ngap, sampai akhirnya saya mengungsi ke Jakarta, ditungguin sama anak sama istri. Padahal saya paling senang di Cimahi karena dingin dan murah. Ya, ini sekelumit dari apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, begitu banyak obat yang saya harus minum. Ada obat yang sebelum makan, ada obat yang sesudah makan, ada obat yang harus diminum malam hari. Saya mengatakan kalau saya seperti ini, ya saya tergantung sama obat. Tidak sedikit manusia di dunia ini yang tergantung sama obat. Ya, dia menjadi pola pikir sakit jadinya. Nah, suatu ketika saya ngobrol dengan kakak rohani saya, namanya Pak David Sutejo. Saya ngobrol, saya cerita kalau saya ada jantung, pembekakan jantung, paru-parunya berair sehingga saya harus batuk terus, dikasih obat batuk apapun tidak bisa sembuh. Nah, ketika diminumin lasik, airnya dibuang, maka saya bisa
normal, batuknya bisa berhenti sendiri. Makanya waktu itu kalau Bapak Ibu lihat siaran-siaran YouTube saya kan batuk terus ya, batuk terus, batuk terus. Ternyata itu adalah paru-parunya yang kepenuhan air. Nah, ketika saya cerita, lalu dia bilang, Van, banyak orang yang kena jantung, dia sehat lagi, dia sembuh lagi. Dengan cara apa? Komitmen. Dengan cara apa? Dia jujur dengan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia membuat rutinitas yang baru. Apa itu rutinitas yang baru? Nah, bayangin Bapak Ibu, semenjak COVID itu saya hampir dibilang tidak keluar rumah. Di rumah aja, turun naik tangga di rumah aja, lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2. Nah, dari kakak rohani saya, dia bilang, teman-teman saya yang pernah kena jantung, mereka rutin membuat keputusan dalam dirinya. Setiap hari dia jalan. Nah, ketika saya mendengarkan ini, saya mikir, iya benar juga ya. Sekarang saya ada di komplek dan setiap hari bisa jalan, kenapa enggak? Bisa jalan sebelum jam 12, bisa jalan sesudah jam 12. Kemudian saya ngobrol sama istri saya, ngobrol sama anak saya. Iyalah papi berat badannya tinggi banget, begitu harus diturunkan. Nah, turunkannya gimana ya? Keringatnya dikeluarin, cairannya dikeluarin. Nah, kemudian rutinlah, mulailah saya. Satu hari itu pasti berjalan sekitar minimal 5 putaran komplek. Nah, 5 putaran komplek itu sekitar 3,5 kilo. Nah, saya setiap hari jalan cukup memeras keringat dan lumayan sehat, dan akhirnya pelan-pelan, bukan pelan-pelan lagi, sebanyak obat sebanyak itu ya, di dalam itu obat sebanyak itu, saya udah enggak minum lagi. Nah, sekarang saya merasakan kesehatan yang cukup signifikan. Nah, rupa-rupanya memang pola pikir sakit itu berbahaya. Kalau Anda terus-teruskan, ya sakitnya tidak ketulungan. Jadi teman-teman yang punya penyakit, jangan memiliki pola pikir sakit. Tapi milikilah pola pikir sehat, sehingga Anda tidak terikat dengan obat. Anda tidak dimanipulasi sama obat, tapi dimanipulasi sama cara berpikir kesehatan. Nah, hari ini saya sudah 6 bulan lewat dan saya sudah berapa lama tidak pernah ke dokter lagi dan tidak minum obat. Ada sekitar hampir 3 bulan saya tidak minum obat. 2 bulanan lah ya, saya tidak minum obat. 2 bulan saya tidak minum obat. Dan seger, sehat. Ini cerita testimonial saya untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melihat satu cara yang membuat kita bisa sehat. Ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak berdoa? Pak, kenapa tidak minta mujizat Tuhan? Kasih karunia Tuhan sudah cukup buat saya. Jadi saya tidak minta apapun sama Tuhan, kecuali saya bersyukur dari apa yang Tuhan sudah kasih sama saya. Jadi istri saya pun tahu saya tidak pernah mau berdoa minta kesembuhan. Nah, karena apa? Tuh, kasih karunia Tuhan sudah cukup buat saya. Kalau kami sekeluarga setiap hari Jumat ada persekutuan doa, saya, istri, dan anak-anak. Boleh tanya sama anak saya, sama istri saya. Saya selalu memimpin doa, saya tidak pernah minta doa. Saya tidak pernah berdoa minta kesembuhan. Tapi saya selalu mengajari anak saya, istri saya untuk berkata, Tuhan terima kasih untuk semuanya. Tuhan terima kasih untuk kesehatan. Tuhan terima kasih untuk penyakit. Ya, pola pikirnya harus dirubah. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah memberikan kehidupannya buat saya. Tuhan sudah memberikan keselamatannya buat saya. Tuhan sudah memberikan anaknya sendiri buat saya. Itu enough, cukup. Saya hanya perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh amat baik. Thanks God, itu saja. Nah, sekarang saya cerita apa yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Sehat ya? Nanti siang, habis makan siang pasti keliling lagi. Nanti malam istri saya pulang jam 7, jam setengah 8, kita akan muter lagi. Jadi jalan aja, nggak usah lari, nggak usah ngotot. Pola pikirnya disembuhkan dulu, baru nanti penyakitnya sembuh dan kantongnya juga sembuh. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Ya, itu Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, bahwa Tuhan memerintahkan berkatnya kepada orang-orang yang bersyukur dan bersukacita. Sukses buat Anda dan saya.